Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, dan juga rezeki. Allah adalah Tuhan kita semua. Hanya Dialah yang patut kita sembah. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu beribadah dan bersyukur kepadanya. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah orang yang sangat berjasa bagi kita, karena beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang penuh dengan kebahagiaan dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sahabat beriman, dunia yang kita rasakan pada saat ini sangat tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Kemajuan teknologi membuat segala hal menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan Islam di zaman sekarang. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang Islam dan teknologi. Umat manusia tidak bisa hidup tanpa adanya teknologi. Teknologi merupakan sarana yang dapat memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa teknologi tidak hanya mencakup sarana-sarana atau barang-barang modern yang kita kenal saat ini, tetapi juga semua sarana, baik yang primitif, tradisional maupun modern. Teknologi sudah mulai berkembang dari zaman Nabi Adam. Di zaman itu, teknologi masih primitif, seperti tombak kayu dan batu yang dijadikan peralatan. Tiap zaman pasti ada yang namanya perkembangan teknologi. Contohnya di zaman Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya setelah zaman Nabi Adam. Orang-orang sudah bisa membuat pedang dari besi yang keras dan menjadikan hewan sebagai sarana transportasi, seperti kuda. Atau kita lihat di zaman sekarang sudah ada mobil, HP, pesawat, internet, dan sebagainya. Dengan akal dan kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia akan terus berpikir dan mengembangkan segala apa yang ada di bumi ini, agar kehidupan mereka bisa menjadi mudah. Hal itu terkadang membuat manusia menjadi ketergantungan dan bersifat agresif terhadap penggunaan teknologi. Terkadang teknologi yang digunakan untuk hal-hal yang positif digunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti contohnya smartphone atau HP yang hampir semua orang memilikinya di zaman sekarang. HP adalah salah satu teknologi yang merubah drastis sifat manusia di zaman ini. HP juga dibuat untuk hal-hal yang positif, seperti agar manusia bisa berkomunikasi dalam jarak yang jauh dan sebagai media informasi dan hiburan. Namun lagi-lagi, karena sifat manusia tadi, HP digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti fitnah, penipuan, hoaks, dan sebagainya. Seharusnya dengan akal, kita manusia yang diberi akal dan kecerdasan bukan hanya bisa mengembangkan teknologi secanggih mungkin, tetapi seharusnya dengan akal kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi dan bisa membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ternyata banyak tokoh-tokoh Islam yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ilmu dan perkembangan teknologi. Contohnya adalah Al-Khawarizmi, sang penemu ilmu algoritma dan konsep aljabar. Kemudian ada Ibnu Firnas, seorang ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang aerodinamika dan konseptor pesawat terbang. Sahabat sekalian,
Selain HP, salah satu perkembangan teknologi yang merubah gaya hidup manusia adalah perkembangan internet. Selain menghubungkan komunikasi global, manfaat lain dari internet adalah sebagai media informasi dan hiburan. Kemudian manfaat lainnya adalah sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan. Seperti diketahui bahwa internet merupakan media termudah untuk mendapatkan informasi. Kita juga bisa memanfaatkan dan menggunakan smartphone untuk mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Saat ini, aktivitas internet yang paling banyak dilakukan adalah media sosial. Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar. Segala hal bisa ditemukan di media sosial. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan dan menjaring segala informasi yang ada di media sosial. Dalam Islam, niat merupakan hal yang paling pokok, sehingga perbuatan yang baik termasuk ibadah bisa menjadi buruk dan berbuah dosa, apalagi jika berniat dan berbuat buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat walikullam rimana wa faman kanat hijrallahu ilallahi wa rasulihi fa ijrallahi innamal a'malu binniyat walikullam rimana wa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa ijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Yang artinya, sesungguhnya segala perbuatan bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya itu. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang hijrahnya karena menginginkan dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan sampai pada apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Berkaca pada hadis tersebut, sudah seharusnya setiap orang meluruskan niatnya dalam menggunakan media sosial. Apa sesungguhnya yang ingin dicari dan yang ingin didapatkan? Terkait dengan hal ini, hanya orang-orang yang melakukan dan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui. Orang lain bisa saja menangkap kesan baik dari seseorang menyangkut setiap kata-kata, gambar, ataupun video yang diuploadnya. Tetapi terselip saja maksud ria di dalamnya, maka itu akan menghapus keseluruhan dari perbuatannya itu. Sahabat beriman, salah satu cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif adalah dengan cara menyebar kebaikan. Seperti contohnya adalah saling berbagi ilmu, membagikan video ceramah ustadz-ustadz, dan video kisah inspiratif, dan sebagainya yang bisa bermanfaat bagi setiap orang yang melihatnya. Hal ini bisa menjadi pahala jariah bagi kita. Karena jika kita membagikan hal-hal yang positif, lalu banyak orang yang melihatnya, maka itu akan membuat pahala terus mengalir kepada kita tanpa kita sadari. Namun hal ini juga bisa menjadi tempat dosa jariah bagi kita jika kita tidak memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti menyebarkan hoax, membagikan video-video yang tidak pantas, dan sebagainya. Hal ini akan membuat dosa terus mengalir kepada kita tanpa kita sadari. Semua teknologi yang diciptakan manusia adalah untuk memudahkan kegiatan manusia. Manusia berbeda dari hewan dan tumbuhan karena manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Sudah sewajarnya jika manusia bisa terus mengembangkan segala apa yang ada di bumi ini. Ini merupakan karunia Allah yang sangat besar. Jadi tidak perlu menjadi anti teknologi. Jika kita bersikap anti teknologi, untuk apa Allah memberikan kita nikmat akal?
Selama niat kita memang untuk hal baik dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah teknologi yang kita gunakan akan memberikan kita keberkahan. Sahabat beriman, jadi sebagai umat Islam yang hidup di zaman modernisasi ini, kita harus benar-benar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika kita lihat dalam kehidupan Islam zaman sekarang, umat Islam sudah mulai meninggalkan syariat agama. Bahkan di masjid-masjid pun terkadang mulai sepi jamaah. Hal ini disebabkan karena umat Islam sudah lalai dengan waktu akibat menggunakan smartphone. Bahkan etika dan moral yang diajarkan oleh agama dan budaya di bangsa kita Indonesia sudah mulai pudar. Bisa kita lihat di media sosial, banyak wanita-wanita yang dengan pedenya membuka-buka aurat di depan kamera. Bahkan banyak wanita-wanita yang dengan pedenya menggunakan pakaian terbuka di tempat-tempat umum. Na'udzubillah. Utamakanlah syariat Islam dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi yang kita gunakan membawa kita pada kesengsaraan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah etika dalam bermedia sosial agar tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita hidayah agar kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik di zaman ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila masih ada kesalahan. Pergi ke kebun mengambil sirsak, buah mangga daunnya lebat. Teknologi bukanlah hal yang merusak selama kita bijak dalam berbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.